10 tahun. Nama anak itu Anas bin Malik. Baru tuang bana Anas bin Malik diserahkan amaknya ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didoakan Nabi lah Anas bin Malik iko. Doa Nabi, Allahumma aktsir amwalahu wa auladahu waj'alhu min ahlil jannah. Ya Allah, banyakkan haratonyo, banyakkan anaknya. Maka dituang anak cucu Anas bin Malik wakatunya meninggal labiah 100 orang. Anak cucunya labiah 100 orang. Itulah hebatnya Anas bin Malik. Orang kasadonyo punya kebun kurma, setahun panennya sekali, kebun inyo setahun 2 kali. Dek doa barokah dari Nabi. Makanya ambo kini kalau ada orang membawa anak ketek, Ustaz, doakan anak ambo kok. Allahumma aktsir amwalahu wa auladahu waj'alhu min ahlil jannah. Ustaz, doakan anak ambo kok. Allahumma aktsir amwalahu wa auladahu waj'alhu min ahlil jannah. Mana tahu ibu nanti ada orang anaknya ketek minta doa. Bu, doakan anak saya. Nah, kalau tidak bisa bahasa Arab, aswawak sih. Di dalam hatinya kare-kare. Doakan tidak mesti bahasa Arab. Kayak bahasa Arab. Ya Allah, banyakkan anaknya, banyakkan bininya, banyakkan anak-anak. Anna rajulan minal ansar. Ada seorang laki-laki dari Ansor, sahabat Nabi yang pindah dari Makkah, namanya Muhajirin. Sahabat yang menolong di Madinah namanya Ansor. Atan Nabiya, datang dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluhu, dia bertanya. Faqala, ama fi baitika syai'un? Apakah di rumahmu ada sesuatu? Qala bala, kata dia ada. Hilsun nalbasu ba'dahu, ada kain. Nalbasu ba'dahu, ada kain panjang, sebagiannya kami jadikan pakaian. Wa nabsutu ba'dahu, sebagiannya kami jadikan tikar, alas, lapia. Wa qa'bun nasrabu fihi minal ma', dan ada pula cawan tempat kami minum. Ada kain, tikar, cawan. Orangnya sederhana, tak kaya. I'tini bihima, bawa kain dengan cawan tu. Fa'atahuma bihima, diambilnya lah cawan dan kain tadi. Fa'akhadahuma Rasulullah biadi, diambil Nabi. Lalu Nabi bertanya kepada sahabat, man yashtari haza ini? Siapa yang mau membeli kain ini? Siapa yang mau membeli cawan ini? Qala rajulun ana akhuzuhuma bidirham. Saya beli ya Rasulullah. Kain dengan cawan itu saya bayar 1 dirham. 1 dirham itu 3 gram perak. 1 gram perak 70.000. Sebenarnya lebih, tapi karena kita udah lama kenal 70 aja lah. 1 gram 70.000. 3 gram berarti 210.000. Mangkok dengan tikar itu saya bayar 3 gram 210.000. Qala Rasulullah, man yazid? Siapa yang mau beli lebih? Man yazid? Siapa yang bisa bayar lebih? Ala dirham. 3 kali ditawarkan Nabi. Siapa yang bisa lebih 3 dirham? Siapa yang lebih 3 dirham? Siapa yang bisa lebih 3 dirham? Faqala rajulun, datang seorang laki-laki. Ana, saya, akhuzuhuma bidirhamaini. Saya beli 2 dirham. 1 dirham 210.000, berarti dia sanggup 420.000. 2 dirham. Wa qala ishtari bi ahadihima ta'aman fambidhu ila ahli. Kata Nabi kepada orang yang susah tadi, beli makanan, bawa pulang ke rumah, kasih ke istrimu. Wabil akhari qaduman fa'tini biha. 1 dirham untuk beli makanan, 1 dirham bawa ke sini. Fa'atahu bihi fashadda fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikat tongkat.
Fashadda fihi Rasulullah SAW udan yauman biyadihi summa qala, kata Nabi, izhab fahtatib, pergilah engkau cari kayu bakar, wabi', pergilah cari kayu bakar, itu ada banyak kayu situ, cari kayu bakar, habis itu jual kayu bakar untuk dapat duit. Wala arayadnaka khamsata asyara yauman, saya tidak akan melihatmu 15 hari dari sekarang. Pergi cari kayu bakar, nanti dapat duit, jual, dapat duit. Fadhahabar rajul, maka orang itu pun pergi, yahtatibu, mencari kayu bakar, wayabi', setelah itu dijualnya kayu bakar itu untuk dapat duit. Waqad asaba asyarata darahim, dia dapat 10 dirham. Fashtara bi ba'diha thawban, sebagiannya dia belikan ke pakaian, wa ba'diha ta'aman, sebagiannya dia berikan makanan, sebagian pakaian, sebagian makanan. Faqala Rasulullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Haza khairun laka, mencari kayu kau jual dapat duit lebih baik min antaji'a, daripada kau datang wal meminta-minta. Lebih baik mencari kayu bakar kena panas, hitam, tangan kasar, luka, daripada meminta-minta. Jangan pernah meminta-minta. Wal mas'alatu nuqtatun fi wajhika yaumal qiyamah, satu kali meminta, nanti wajahmu ada satu titik pada hari kiamat. Sekarang orang kan paling risau dia kalau ada titik di wajahnya, langsung segera skincare, laser, dipakai obat itu, putih seminggu, sesudah itu hitam, gosong, korban penipuan. Ada yang lebih risau nanti di akhirat karena wajah satu titik. Innal mas'alata la tasluhu illa li thalathin, meminta hanya boleh bagi 3 orang. Nah, yang 3 orang ini boleh minta. Kalau ibu, saya masuk dalam yang 3 orang ini, maka boleh meminta. Siapa sajakah yang 3 itu? Yang pertama yang boleh meminta-minta adalah zi faqrin mudqi'in, orang yang sangat fakir. Fakrin, fakir. Mudqi'in, yang amat sangat fakir, sampai menempelkan badannya ke tanah yang tak ada tanaman. Ingat saya waktu kecil dulu kalau udah disuruh mak puasa, biasanya ditempelkan perut nih ke bawah tempat tidur, ke lantai. Saking kan laparnya, ditempelkan badan nih ke tanah. Ah, itu boleh meminta. Tak bisa lagi bilang pisang, saking lemasnya. Pis, pis, pis. Itu boleh minta. Tapi kalau masih ada lagi, jangan minta. Nanti satu titik muka kita hari kiamat. Jangan minta. Minta kepada Allah, minta kepada manusia jangan. Kalau dikasih orang, jangan ditolak. Apalagi ini udah mau dekat-dekat kampanye, banyak yang ngasih. Ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Mak, setuju semua orang. Cemanalah Pak Ustadz, datang dia tadi pagi mengasih duit, satu amplop 500.000. Saya udah menolak, udah saya tolak gini ya, dipaksanya juga Pak Ustadz. Akhirnya saya ambil juga Pak Ustadz. Tapi saya mesti milih Pak Ustadz. Kenapa? Karena udah disumpahnya tadi, wallahi tallahi billahi. Cemana nih Pak Ustadz solusinya? Puasa aja 3 hari, ambil duitnya, puasa 3 hari, selesai. Tak mesti ikut. Dibohongi aja kita, bohongi pula dia. Kalau bingung mau dikemanakan duit itu, kasih ke saya. Ustadz kalau dikasih orang duit macam itu, Ustadz ambil? Enggak. Kenapa? Cuma 500.000 ambil dia. Kalau 500 juta Pak Ustadz, kita istikharah dulu.
Lidzi faqrin mudqi'in, orang yang sangat fakir sampai menempelkan badannya ke tanah saking laparnya, itu boleh minta tolonglah aku, boleh. Itu tidak hitam mukanya insyaallah. Au lidzi ghurmin mufzi'in, orang yang mesti membayar tuntutan yang sangat berat. Contoh, membunuh dia. Dalam Islam kalau ada orang membunuh maka dihukum hukum mati, pancung kepalanya. Tak bisa masuk penjara. Nafsu bin nafsi, pembunuh bayar nyawa, nyawa bayar nyawa. Tapi rupanya keluarganya memaafkan. Saya maafkan kau pembunuh, walaupun udah mati anakku itu kau bunuh. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Kalau korban itu orang tuanya, keluarganya memaafkan, maka bayarlah diat. Tebusannya untuk membayar itu namanya diat. Berapa diatnya? 100 ekor onta. Tempat kita tak ada onta Pak Ustadz. 1000 dinar. 1 dinar itu berapa? 4,25 gram emas. 1000 keping. 1 keping 4,25 gram. 1 gram sekarang 1 juta. Berarti 4 juta kali 1000, 4 miliar. Pembunuh. Jadi kalau ada tetangga ibu bilang, ku bunuh kau nanti. Udah ada duit kau 4 miliar. Bunuhlah, nah. Enak aja kau mau bunuh. 1 dirham 3 gram perak. 1 dinar 4,25 gram emas. Kalau dalam pengajian saya bertanya, ibu-ibu jangan cemas. Itu nanti saya jawab sendiri. Aku kalau Ustaz tuh pengajian takut aku. Dia bertanya selalu. Perhatikanlah, setiap saya nanya itu saya jawab sendiri. Berapa 1 gram emas, 1 dinar itu? 4,25 gram. Saya jawab sendiri, tak usah cemas. Bukan diam aja. Ada nanti dijawabnya sendiri tuh dia. Jangan. Jadi kalau ada pembunuh dimaafkan sama keluarga korban, wajib dia membayar 1000 dinar. 1000 dinar sama dengan 4 miliar. Boleh dia meminta? Boleh. Bantulah aku bu, aku membunuh pula kemarin. Kasihlah aku bu, kalau ibu enggak ngasih ku bunuh ibu nanti. Yang ketiga, aulidhi damin muji'in, atau orang yang dibebani membayar tuntutan hukum. Kalau yang tadi umum, beban hutang, beban perkara. Kalau yang terakhir ini khusus dalam kasus pembunuhan saja. Sama-sama beban. Khusus pada kasus pembunuhan saja. Tapi di Indonesia ini tak ada. Di Indonesia membunuh masuk penjara. Senang pula dia. Alhamdulillah Pak Ustadz, sejak di penjara ini makan gratis, tempat tidur gratis. Yang paling aku senang Pak Ustadz, ada lagi Pak Ustadz. Apa? Jauh dari bini, tak kena repet katanya. Senang pula dia di penjara. Udah mau dikeluarkan tak mau pula. Bapak bebas ya? Enggak katanya. Kenapa? Bisa ngedar narkoba dari dalam. Kalau di luar takut tangkap polisi. Udah di dalam gimana mau nangkap? Di dalam dia pakai handphone. Luar biasa penjara ini sekarang. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan Indonesia insyaallah. Jadi kalau ibu termasuk yang salah satu dari yang 3 ini, nauzubillah, maka bolehlah dia. 1, fakir sangat lapar sampai menempelkan badan ke tanah. Boleh minta. 2, dibebani tuntutan hukum, apakah kasus hutang atau pelanggaran lainnya. 3, dalam kasus pembunuhan mesti membayar tebusan, maka masuk dalam yang 3 ini salah satunya boleh
Saya belum pernah lagi membawa proposal meminta ke pejabat, ke orang kaya, tak pernah. Hah? Kata Ustaz tak minta. Itu tadi Ustaz bilang waktu sama Ustaz Alnab ke rumah orang-orang kaya. Hah? Berarti Ustaz bukan untuk saya pribadi. Bukan untuk saya pribadi. Untuk yayasan tabung wakaf umat. Kalau untuk pribadi tak pernah. Nah, minta untuk pribadi kita tak boleh. Biarlah lapar, biarlah haus, namun untuk meminta jangan. Karena itu harga diri. Berapa harga diri kita nih? Mahal. Tapi kalau udah kita ambil duit orang, payah kita bercakap. Saya sekarang bercakap sesuka hati saya. Kenapa? Karena mulut saya kosong. Kalau mulut udah berisi, tersumbat, payah bercakap. Ustaz, ini apa hukumnya? Haram. Bisa bercakap. Tapi kalau mulut berisi, ini apa hukumnya? Jangan sampai kita dijengkali orang. Dikurut. Alah Ustaz Somad itu gayanya aja itu haram-haram. Kasih duit makruh. Ini berapa? Ini saya dapat sogok nih Pak Ustaz 500 juta. Haram. Kita bagi dua Pak Ustaz. Makruh. Sekali haram tetap haram. Itulah harga diri kita. Rawahu Abu Daud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Wal lafzulahu, lafaz hadis yang saya bacakan tadi diambil dari kitab Sunan Abi Daud. Wa akhrajat Tirmidzi, ada juga dalam kitab Sunan Tirmidzi. Wan Nasa'i, ada juga dalam kitab Sunan Nasa'i. Tarfan minhu, sebagiannya, tak semuanya. Apa status hadis ini? Qala Tirmidzi, kata Imam Tirmidzi, hadisun hasan. Hadisnya hadis hasan. Paling tinggi sahih. Di bawah sahih hasan. Di bawah hasan dhaif. Di bawah dhaif maudhu. Ibu tahu saya jawab. Saya jawab sendiri. Gini-gini kan aja. Kata-kata yang sulit dalam hadis tadi dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Al-Hafiz Al-Munziri. Al-hilsu, hanya baris bawah al-hilsu, wa sukunul lam, lamnya baris sukun, al-hilsu, ba'da hasin al-hilsu, kisaun, kain, ghalizun, kain kasar. Kain ibu ini halus karena harganya mahal. Kain kasar macam goni, harganya murah. Yakunu ala zahril ba'ir, kain kasar yang biasanya diletakkan di atas unta. Kalau kita naik unta kan tak mungkin langsung ke badan unta itu, diletakkan. Orang kita menyebutnya pelana, bukan celana. Pelana. Wa summiya bihi ghairuhu mimma yudasu wa yumtahanu minal aksiyah. Benda lain juga disebut dengan itu. Wa qauluhu mudqi, tadi ada disebut dalam hadis itu mudqi bi dhammi awalihi mu, sukun dal, mud, kasril qab qi, mudqi. Cara membacanya mudqi. Artinya asyadid, orang yang dalam kesulitan, alladzi yalsiqu sahibahu bid-duqa ayil ard alladzi la nabata biha. Orang yang dalam kesulitan, kesusahan, kepayahan sampai menempelkan badannya ke tanah saking susahnya, saking laparnya. Tak sanggup lagi berdiri. Tak bisa tulang belakang ni tegak. Wal ghurmu bi dhammil mu'jamah. Ghurmu ma yalzamu ada'uhu takallufan la fi iwadin, membayar denda tuntutan. Wal mubzi bifa'in wazain, mubzi asyadidus syani', orang yang dalam amat sangat kesusahan. Zuddamil muji, dia wajib membayar dam. Dam artinya darah. Darah artinya nyawa. Wajib membayar tebusan nyawa. Alladzi yatahammalu diyata qaribihil qatil, yang wajib membayar tebusan pembunuhan, yadfa'uha ila awliya'il maktul, yang dibayarkannya kepada keluarga korban yang terbunuh. Walau lam yaf'al qutila qaribuhu, kalau dia tidak membayar maka keluarganya yang akan dipancung mati.